Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Oku yang diwakili oleh Ibu Wakil Sarana Prasarana Ibu Minarni. Yang kami hormati Ibu Rinti Hirliani CGP Angkatan 10. Yang kami hormati ibu-ibu sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya jualan kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pemaparan materi oleh Ibu Rinti Hirliani. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima simulasi keyakinan dan segitiga restitusi, yang keenam refleksi, yang ketujuh penutup, dan yang terakhir doa. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah sama-sama kita membuka dengan membacakan lafaz basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ibu-ibu kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu CGP Angkatan 10 Bu Rinti Hirliani serta Bapak ibu-ibu sekalian. Untuk hari ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang lagi ada acara di Palembang. Jadi saya diminta untuk mewakili beliau dalam acara aksi nyata dimensi budaya positif. Jadi untuk ibu-ibu peserta workshop diseminasi, ikuti apa yang dipegang masalah budaya positif, apa yang dipegang sama CGP kita berarti sampai akhir nanti. Jadi tidak banyak yang akan disampaikan. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paparan materi oleh Ibu Rinti Hirliani. Kepada Ibu Rinti kami silakan. Sebelumnya terima kasih untuk rekan kerja sekalian yang sudah bersedia hadir dalam undangan saya di aksi nyata diseminasi budaya positif. Rekan kerja, guru hebat sekalian, di sini saya berdiri bukan merasa yang paling tahu dan yang paling pintar, tapi kita di sini berbagi karena merupakan tanggung jawab saya, beban saya yang sudah mengikuti pelatihan itu diharuskan untuk menyebarluaskan materi ini kepada rekan-rekan kerja sekalian, tentunya untuk kebaikan kita semua sebagai pendidik dan untuk kemajuan peserta didik kita. Baik, selanjutnya di dalam aksi nyata diseminasi budaya positif, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Sudah. Kalau ada yang belum kenal dengan saya Rinti Hirliani.
CGP Angkatan 10 SMK Negeri 2 Oku. Baik, rekan kerja sekalian, saya mohon untuk kiranya bersedia berdiri dulu sejenak. Kita melakukan ekspresikan dirimu selama 30 detik. Yang pertama, silakan ikuti Bu ekspresi 30 detik. 1, 2. Senyum. Berhadapan, ekspresikan sesuai dengan gambar di depan. Sudah 30 detik. Mana Bu Suryati senyumnya? Selanjutnya, nah, ekspresikan dirimu. Ekspresikan. Ekspresikan dirimu. Sudah 30 detik. Ya. Mana ekspresi? Pernahkah kamu terbesit dalam pikiranmu mengapa selama ini hidupmu tidak? Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan video inspiratif tentang gelas kosong. Orang yang mungkin baru kamu kenal. Jawaban sederhana ini saya akan jawab dalam bentuk analogi. Konsep yang sederhana, namun ini yang sebenarnya menghambat perubahan, yaitu gelas yang penuh. Ya, kita tahu gelas penuh. Gelas penuh itu ibarat pikiran dan hati kita. Saat gelas penuh itu kita isi air, apa yang akan terjadi? Maka air itu akan tumpah dan ia akan keluar kembali. Yaitulah yang terjadi selama ini dalam hidup kita. Kita merasa lebih pintar, merasa lebih baik, merasa lebih berpengalaman, maka seketika itulah perubahan akan semakin jauh dari hidup kamu. Maka merasa penuh adalah pertanda pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong, yang akan membuat ilmu itu tidak akan masuk dalam pikiran dan hati kita. So, jadilah gelas kosong, pribadi yang senantiasa mengkosongkan pikiran dan hati untuk menerima ilmu-ilmu baru, pribadi yang senantiasa rendah hati. Maka saya yakin kamu akan menjadi kapal hebat dan menjadi pembelajar sejati. Selamat ya. Baik, rekan kerja, guru hebat sekalian, itu tentang filosofi gelas kosong. Jadi saya yakin ibu-ibu di sini mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa di luar. Tapi saya mohon untuk sekali ini, mari kita kosongkan sama-sama gelasnya agar apa yang saya sampaikan dapat diterima dan sama-sama bisa kita terapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Jadi inti dari sini adalah kalau kita merasa sudah penuh, Bu, akulah tahu galau, akulah biso galau, pacar aku, hebatlah aku, apapun yang akan disampaikan orang lain itu tidak akan masuk di diri kita. Karena kita merasa kita yang paling hebat, kita yang paling benar, kita yang paling tahu, yang paling bisa. Jadi Ibu, sudah dikosongkan gelasnya. Bu Ica, sudah kosong gelasnya Ibu, agar apa yang saya sampaikan nanti bisa masuk kira-kira. Baik, mari kita sama-sama berbagi. Rekan kerja, guru hebat sekalian, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas hari ini. Apa itu disiplin positif?
ada yang bisa berpendapat apa itu disiplin positif? Baik Ibu Ratna Dewi, silakan Ibu, disiplin positif itu apa Bu? Baiklah, disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap kepada anak untuk kesadarannya dalam membudayakan mandiri, melakukan sesuatu tanpa ancaman. Mungkin seperti itu saja Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ratna Dewi. Jadi intinya anak melakukan sesuatu tanpa ancaman, bentuk dari tanggung jawab peserta didik kita. Ada yang berpendapat lagi, yang lain? Ibu Yulisa? Baik, Ibu Yulisa silakan. Disiplin positif adalah suatu pendekatan kepada peserta didik untuk menerapkan disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya sanksi yang didisiplin. Benar Ibu Ratna Dewi, jadi peserta didik harus bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tanpa paksaan tadi ya Ibu Yulisa, jadi dia dari diri sendiri Bu berubah. Anak itu melakukan suatu tindakan berdasarkan tanggung jawabnya karena kesadaran diri tanpa dipaksa. Itu adalah disiplin positif. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Jadi jika peserta didik kita sudah mempunyai kesadaran diri, banyak hal yang bisa dilakukannya Ibu. Tentunya disiplin positif itu kesadaran diri mereka harus sesuai dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh dari beriman dan bertakwa tentunya itu memang harus berdasarkan kesadaran diri sendiri. Berakhlak mulia, dia bisa sopan, santun terhadap rekan, terhadap teman-temannya dan juga terhadap guru. Mandiri dia mampu melaksanakan, mengerjakan tugas-tugasnya sendiri tanpa paksaan tadi, ya. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Semua 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini harus dilakukan karena kesadaran diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini bukan tugas kita Bu, ya. Berdasarkan pemahaman saya di pelatihan, 6 karakter ini bukan tugas kita harus menumbuhkan anak-anak ini harus ini. Tidak, karena 6 karakter ini dari kesadaran diri tadi sesuai dengan kodrat yang ada di mereka. Kita sebagai peserta, sebagai pendidik adalah tugasnya hanya menuntun anak didik kita agar profil pelajar Pancasila yang ada pada dirinya itu dapat tumbuh dan berkembang. Berkebinekaan global, dia bisa melaksanakan tugasnya upacara atau apa lagi. Bergotong royong seperti program kita sekarang, Adiwiyata. Dia bersama-sama dengan rekan kerjanya bergotong royong melaksanakan kebersihan sekolah. Kreatif. Malam apa yang ingin mereka buat. Jadi tidak ada lagi tolak ukur patokan harus cek ini. Ininya dicek ini ke. Tidak begitu. Itu untuk mata pelajaran saya. Mungkin Bapak Ibu pasti mempunyai ide-ide lain dalam pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana anak dibiarkan berpikir Bu. Itu tadi ya Ibu Yulisa, atas kesadaran diri mereka sendiri, atas keinginan mereka sendiri. Ini untuk 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis itu seperti apa? Kalau bernalar kritis bisa kita lakukan kegiatan seperti apa Bapak Ibu untuk kegiatan di sekolah? Mungkin Ibu Erlinda bisa mencontohkan. Mungkin contoh yang telah saya coba lakukan untuk menghidupkan bernalar kritisnya, misalnya seperti ini. Saya memberikan kebenaran saya mata pelajaran saya adalah PKWU, produk kreatif dan budaya sendiri. Dengan bahasa
Baik, terima kasih Ibu Herlinda. Itu yang sudah dilakukan Ibu Herlinda Mardianti. Bagaimana caranya? Tidak harus teriak-teriak, Bu. Tidak harus ngomong, oh siapa? Nah, ini. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menyentuh hatinya untuk melakukan ini, hal-hal ini dengan kesadaran diri. Jadi, ya, Ibu Mega, dengan apa lagi, Bu? Kalau nak nyuruh anak, yang pertama kali kita sentuh adalah hatinya, agar mereka melakukan itu atas dasar kesadaran dirinya. Dengan cara apa? Kita menyentuh hatinya. Tidak harus ngobrol berdua, pergi ke kafe dan sebagainya. Cukup selipkan saja sebelum pembelajaran kita berlangsung. Yang kita selipkan, contohnya di sini saya kemarin mengimplementasikan budaya positif di kelas saya tentang nilai karakter peduli atau rasa berbagi, peduli dengan teman, rekan kelasnya. Di sini saya menampilkan sebuah video di kelas saya sebelum pembelajaran berlangsung. Video tentang indahnya berbagi. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Join the Bernas Bowls for Humanity cause. For every 10 kilograms you buy, 25 grams will go towards feeding orphans in Malaysia. Berbagi itu indah katanya. Karena berbagi itu ternyata tidak ada ruginya. Kita berbagi terhadap sesama. Ini salah satu cara saya menyentuh hati anak didik saya tentang indahnya berbagi. Harus membawa apa untuk waktu korban banjir? Boleh bawa mie, boleh bawa minyak goreng, boleh bawa gandum. Dan anak-anak itu dari satu kelas hanya mengumpul 2. Jadi yang tidak ada karakter pada dirinya adalah rasa peduli. Betul, siapa tadi yang bilang peduli? Betul Bu, yang tidak ada adalah rasa peduli. Bagaimana kita menyentuhnya? Pertama, Bu, kita nak ngoceh-ngoceh. Kamu banjir. Mama rasanya kamu banjir. Itu sebenarnya kurang tepat, tapi memang sudah sering kita lakukan. Yang kita sentuh pertama kali adalah hatinya. Dan alhamdulillah Ibu, setelah saya memberikan sebuah video inspiratif ini, jujur terus terang Ibu silakan cek ke anak-anaknya, mereka nangis Bu. Mereka nangis. Saya katakan rugi dah. Di video ini rugi dah. Dia tetap bisa makan, tapi dia bisa memberi temannya nasi. Kawannya yang tidak bisa makan karena menyumbang sedikit demi sedikit akhirnya menjadi satu piring nasi, dia bisa makan, bisa merasakan apa yang kamu rasakan tanpa mengurangi apa yang kita punya. Kita tetap bisa makan. Alhamdulillah. Tapi tentu saja Bu, oh berarti anak aku melakukan video inspiratif dan anakku pinter, anakku tidak Bu. Karena merubah seseorang, balik tadi kata Ibu Yulisa berdasarkan kesadaran diri. Kadang kita hari ini, oh iya benernya besok lah, ulang lagi. Itu sudah terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu. Tentunya hal ini harus kita lakukan secara konsisten. Selain ini tadi Ibu bisa kita menjadi teladan. Balik lagi ke menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan pemahamannya kita di sini ditugaskan untuk menuntun, hanya menuntun
Tapi perubahan pada diri peserta didik itu ada di dirinya masing-masing. Jangan Bapak Ibu merasa gagal, oh aku ini berarti tidak becus jadi wali kelas, anakku itu galau. Tidak, Bu. Ya, tidak Ibu Dwince walaupun anak Ibu tidak mau membuang sampah, disingkirkan di belakang meja, bukan Ibu Dwince yang bersalah. Tapi memang kesadaran diri anak itu belum ada. Tugas kita hanya menuntun, nak, kalau kelas kamu bersih, rapi, kamu nyaman. Ya, itu hanya tugas kita. Jangan merasa terbebani, hanya merasa, oh aku ini gagal jadi wali kelas, anakku cek-cek. Tidak, Ibu. Itu balik lagi ke peserta didik kita. Tugas kita kembali lagi menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita hanya menuntun untuk menemukan kodrat alamnya yang ada pada diri anak kita sendiri. Apa itu motivasi? Apa itu motivasi? Ibu Yulisa, motivasi bisa memberitahu motivasi itu apa, Bu? Dasar, betul? Apalagi? Bu Suryati, motivasi itu apa, Bu Suryati? Bisa berpendapat? Keinginan dari dalam diri. Jadi anak-anak didik kita melakukan suatu pelanggaran itu berdasarkan motivasi ini, Bu. Dia melakukan sesuatu itu, maksud saya, melakukan sesuatu yang perbuatan mereka itu bukan hanya pelanggaran, perbuatan yang mereka lakukan itu berdasarkan motivasi perilaku manusia. Mereka melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dasar dari tindakan-tindakan anak didik kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi perilaku manusia ini, manakah yang menurut Bapak Ibu sekalian yang paling tepat? Yang kita jadikan motivasi dari perilaku kita sebagai manusia. Dari ketiga ini. Nomor 3, betul sekali. Aplaus untuk kita semua. Betul sekali Bapak Ibu, yang paling tepat adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa ini yang paling tepat, Bapak Ibu? Kalau kita melakukan, anak didik kita, khususnya kita sendiri, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti ini secara terpaksa, bukan dari kesadaran diri sendiri. Contoh untuk diri kita ajar karena tidak galak, kena tegur, kena marah. Memang kita ngajar, Bu, kita melaksanakan tugas kita, tapi apakah kita melaksanakannya dengan hati yang gembira, senang? Tidak. Ya, Bu Rahma, pembibitan. Jangan gara-gara kena marah, Ibu Binar lagi bibit terus, Bu. Benar, Bu. Bu Rahma melaksanakan tugasnya sebagai tim pembibitan adiwiyata, Bu Rahma. Tapi apakah Ibu melakukan tugas itu dengan senang hati, gembira? Bagaimana Ibu Rahma? Nah, itu yang berpengaruh itu dampak negatifnya pada diri kita sendiri. Itu juga yang terjadi pada anak didik kita. Ketika mereka melakukan suatu tindakan, baik itu positif ataupun negatif, tapi dia didasarkan landasan kedua ini, itu tidak akan berdampak baik bagi dirinya. Tapi tugas mereka selesai, mereka hanya mengharapkan ini. Ketika ibu tidak memberikan ini, maka akan timbul rasa kecewa. Ya aku lah buatnya, kawanku tidak dapat aku itu. Itu yang tidak baik. Memang tujuan utama kita tercapai, tapi dasarnya tadi kurang tepat. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita untuk mengontrol dari tindakan-tindakan anak didik kita, yaitu dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah sudah ya Bu kita buat di aula. Keyakinan sekolah masih ingat Bapak Ibu? Keyakinan sekolah kita, Pak Ardani masih ingat Bapak Ardani? Keyakinan sekolah kita tentang seragam, harus pakai hari Rabu harus pakaian apa, hari Kamis harus pakaian apa, sepatu itu merupakan keyakinan sekolah. Bu Anissa, wali kelas, ada keyakinan kelas Bu Anissa? Ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu untuk mengontrol anak didik kita berperilaku.
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan tadi, peduli terhadap lingkungan, rekan kerja, ruangan, dan sebagainya. Itu ada di keyakinan kelas. Semua harus mempunyai keyakinan kelas, Bu. Tapi keyakinan kelas itu ternyata itu harus berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Bukan kita yang membuat. Ya, harus berdasarkan kesepakatan. Bagaimana caranya? Kita selipkan mungkin di awal semester kita membuat dulu keyakinan. Kalau saya di jurusan itu ada keyakinan kelas saya tentang baju saat praktek. Itu keyakinan kelas saya, Bu. Jadi anak didik tentunya keyakinan kelas saya pasti berbeda dengan keyakinan kelas guru produktif lainnya. Saya dan Bu Eda pasti berbeda, saya dan Bu Gustina juga pasti berbeda. Karena berdasarkan kesepakatan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya jelaskan keyakinan kelas yang saya lakukan adalah anak harus memakai baju putih, celana hijau, jilbab hijau saat praktek dan mengenakan masker. Lalu yang paling disukai anak adalah saya mengizinkan mereka menyetel musik. Kalau matematika sambil nyetel musik gak bisa Bu Suryati ya? Tambah dari Bu Suryati. Bahasa Inggris tambah gak bisa ya Bu Anissa. Matematika tambah gak bisa kalau sambil nyetel musik. Dia ngerjain secara hening, belum tentu bisa jawab ya Bu. Makanya saya bilang keyakinan kelas itu berbeda Bu setiap guru. Anak-anak saya membiarkan mereka menyetel musik tanpa mengganggu kelas lain. Itu catatannya di keyakinan kelas. Ini tadi ya Bu, dasar kesepakatan antara guru dan murid. Bukan kita yang buat. Nah, pokoknya ini kesepakatan kelas kita. Jadi kamu harus ini bukan. Ya. Yang kedua, berupa pernyataan universal dan mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan. Misalnya, makan dan minum saat jam istirahat. Itu merupakan kalimat universal. Bukan tidak boleh makan di kelas. Bukan seperti itu kalimatnya, tapi kalimat lebih ke arah yang positif. Ini adalah contoh kalimat-kalimat untuk keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bukan lagi misalnya jangan membuang sampah di kelas, tapi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini nilai kebajikan apa Bu dari bekerja sama menjaga kebersihan kelas? Nilai kebajikan apa yang kita ambil di sini? Nilai kebajikan apa Ibu Mega? Gotong royong, betul sekali. Plus untuk Ibu Mega, gotong royong Bu untuk bekerja sama. Ya, saling peduli, tentunya nilai peduli atau menghargai, menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya. Nilai apa yang kita ambil di sini Bu? Ya, disiplin, meletakkan kembali. Lalu nilai apa lagi kita ambil dari poin ini? Menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Selain nilai disiplin, nilai apa yang bisa kita ambil dari keyakinan kelas ini? Nilai? Oh betul Ibu Dwince, terima kasih Ibu Dwince dan Pak Ardani. Nilai tanggung jawab. Jadi anak harus bertanggung jawab, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau untuk tepat waktu dan aktif di kelas, disiplin, betul Ibu Ramayana. Selain itu ada lagi. Jadi setiap poin ini tidak nilai kebajikannya tidak satu Bu. Ada beberapa. Tepat waktu dan aktif di kelas. Selain disiplin, apa Ibu Melisa? Tanggung jawab bisa masuk di sini. Apalagi? Mandiri bisa masuk. Kayaknya baru yang ini Bu Mbak langsung dia berpikir. Mandiri masuk Bu, dia aktif di kelas. Jadi dia nilai kebajikan mandiri, mengerjakan tugas tepat waktu, tanggung jawab masuk, mandiri masuk di situ. Itu merupakan pernyataan-pernyataan universal yang harus diterapkan di lingkungan sekolah kita.
Jadi Ibu, tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif yang harus kita tumbuhkan? Rasa peduli, rasa tanggung jawab anak. Apalagi tadi Bu? Mandiri, peduli terhadap teman, beriman, bertakwa, sesuai pokoknya dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ternyata tindakan-tindakan anak tadi Bu, ada motivasinya. Semua perilaku anak itu ada motivasinya tentang apa tadi Bu? Motivasi perilaku manusia tadi. Menginginkan pujian, penghargaan. Kedua tadi, yang pertama tadi, kenyamanan. Karena takut ancaman. Yang kedua, karena ingin dapat imbalan. Yang ketiga yang paling baik adalah berdasarkan nilai-nilai kesadaran diri sendiri. Ternyata ada lagi Bapak Ibu. Anak kita itu melakukan suatu pelanggaran ini Bu, yang kita tetapkan, yang kita utamakan di sini. Pelanggaran itu ternyata jangan langsung dimarahi Bu. Pasti mereka mempunyai kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Jadi setiap tindakan keliru peserta didik kita, ini juga tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah ya. Kita semua sudah berumah tangga. Ada yang masih gadis, Ibu Yulisa, Bu Lisa, Ibu Suryati. Jadi hal ini tidak hanya kita bisa terapkan di sekolah Bu. Ternyata hal ini kita bisa terapkan di rumah untuk anak-anak kita. Anak-anak kita melakukan sesuatu tindakan yang keliru, itu ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Apa yang pertama? Ketika salah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasarnya yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi mereka melakukan itu karena ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang membuat mereka melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, ilmu ini tidak hanya kita bisa terapkan di sekolah, tapi juga di rumah untuk anak-anak kita, apalagi anak-anak yang sudah mulai beranjak. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Sekarang kita bahas apa itu kebutuhan dari dasar manusia tadi. Kita masuk ke studi kasus. Di sini ada kasus. Kita akan cari bersama-sama sebenarnya kebutuhan dasar manusia apa yang sedang dibutuhkan anak didik kita atau anak-anak kita. Ini adalah kasusnya. Ibu Duince, seorang wali kelas 10 TKJ. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Ardani. Di kelas itu beberapa anak telah mengeluhkan Ardani yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, Ardani. Jadi anak-anak mengeluhkan. Ini merupakan tindakan yang keliru ya Bapak Ibu. Dia merebut makanan kawannya, meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Duince tadi, apa yang kita lakukan? Mungkin bisa berpendapat Ibu Rana Dewi untuk kasus itu Bu. Ibu Duince wali kelas 10 TKJ, dia menghadapi siswanya bernama Ardani galak ngambil makanan kawannya. Mungkin Ardaninya kita panggil.
mengapa dia melakukan seperti itu dan apa kendalanya. Apa dia tidak senang dengan Ibu Dwince atau bagaimana? Baik, ditanya. Jadi Ardaninya dipanggil, apa alasan dia ngambil makan temannya? Ya, terima kasih Ibu Ratna Dewi. Aplaus untuk Ibu Ratna Dewi. Ada yang ingin berpendapat lagi? Pak Ardani? Oke, terima kasih. Karena ini nyangkut namaku, maka aku tanya lagi ya. Kalau aku secara pribadi, Masuk. langkah pertama yaitu kita memanggil si Ardaninya dulu, ya, karena kita klarifikasi. Dan selain dari kita panggil, kita tanya dengan anak benar apa tidak. Mungkin dari beberapa kawannya mungkin ada hal-hal yang tidak pas. Jadi kita panggil Ardaninya, panggil Bu Incernya, dan panggil beberapa siswa untuk klarifikasi benar apa tidaknya. Itu baik. Jadi siswanya dipanggil, temannya dipanggil selaku korban, dan wali kelasnya dipanggil. Memang wali kelasnya itu yang manggil Pak ya. Jadi temannya dipanggil juga, rekannya juga dipanggil. Lalu kita konfirmasi benar atau tidaknya. Selanjutnya, menurut kita, kira-kira alasan Ardani melakukan hal itu apa? Dia mengambil bekal makan siang temannya, kira-kira alasannya apa? Mungkin Ibu Ratna bisa berpendapat. Kira-kira Bu Rahma, kenapa Ardani seringkali mengambil bekal makan siang temannya dari mana? Menurut saya mungkin saja Ardani ini belum sarapan karena orang tuanya kurang perhatian. Plus untuk Ibu Rahma. Jadi alasannya dia lapar, maknya tidak masak. Jangan-jangan ibunya bernama Ibu Ratna Dewi, tidak mau masak, jadi anaknya kelaparan. Baik Bapak Ibu guru hebat, jawabannya itu pasti ada di setiap siswa. Mereka memiliki alasan. Yang alasan itu pasti ada di peserta didik kita. Untuk kasus Ardani yang sering mengambil bekal makan siang temannya, alasan yang mungkin terjadi seperti jawaban Ibu Rahma, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Di sini kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Ardani adalah kebutuhan mana, Bu? Ya, betul sekali. Kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar. Dia udah ngambil makanan, jadi dia mengambil makanan temannya. Ini yang harus tugas kita sebagai guru untuk menanyakan dulu. Jangan langsung dimarahi, dituduh anak ini galak, maling, nakal dan sebagainya. Tugas kita sebagai guru seluruh warga sekolah itu untuk mengetahui alasannya. Yang kedua, alasan yang mungkin saja timbul untuk perilaku keliru anak adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, temannya tadi kan pasti tidak senang, terus melaporkan tindakannya kepada gurunya. Dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ardani adalah apa, Bu? Kasih sayang dan rasa diterima. Tapi caranya keliru. Jadi dia ingin diperhatikan dengan cara merampas makanan temannya tadi. Alasan yang ketiga yang bisa timbul adalah
ini lagi karena dia ingin temannya takut dengan dia dan memenuhi keinginannya. Jadi kebutuhan dasar apa, Bu? Iya, betul sekali, penguasaan. Jadi power, dia ingin power di kelas itu. Pengen kawan-kawannya takut dengan dia. Selanjutnya, alasan yang bisa saja timbul lagi adalah karena Ardani merasa bosan dengan bekal yang disiapkan ibunya dari rumah. Dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Jadi kebutuhan dasar apa, Bu, yang ingin dipenuhi Ardani? Kebebasan. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Dia tidak bisa, Bu, ngomong dengan maknya, "Mak, aku bosen, Mak, bawa telur terus." Tidak bisa. Jadi dia mencari alternatif yang keliru. Kebebasan. Alasan yang bisa jadi timbul lagi karena dia melakukan iseng. Dia menikmati ekspresi temannya kalau kesal, lucu menurutnya. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Ardani adalah kesenangan. Ini adalah motivasi perilaku anak didik kita, bisa juga anak-anak kita di rumah dalam melakukan tindakan yang keliru. Jadi siapa yang masih ada anak kecil di sini? Bu Rahma, Bu, kalau anaknya berulang melakukan tindakan yang keliru, Ibu selami, Bu, kebutuhan dasar apa yang pengen dia penuhi? Kalau anakku di rumah, kalau dia sudah banyak ulang, yang paling ingin diininya apa, Bu? Emaknya depan laptop terus. Jadi kalau dia sudah dekat banyak ulah, ada bayi dipintanya, "Bunda minum." Ada ayah di luar, "Bunda minum." Itu anakku yang nomor 4. Kalau dia ingin bundanya harus ngambil minum. Dia pengen perhatian, kasih sayang dari bundanya. Kalau abangnya tidak lagi, Bu, sudah kerjanya, tutup, abang mau bobo. Dia pengen dikawani. Jadi bukan karena nakal, tidak ngerti dan kami mak ini banyak gawe, memang tidak ngerti, Bu. Tidak ngerti dia kalau maknya banyak gawe. Dia tidak tahu karena dia bukan itu yang dia inginkan, kebutuhan dasar itu ya. Jadi Pak Ardani jangan dimarahi, Pak ya, anaknya Pak ya. Ini kita cari dulu, Pak, kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi tindakan perilaku anak didik kita dan anak-anak kita harus mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi itu adalah peran kita sebagai guru harus atau sebagai orang tua harus di posisi apa. Ya, sekarang untuk menghadapi kasus Ardani tadi, kita mencoba sedikit simulasi ya Bapak Ibu ya, simulasi. Mungkin Ibu Dwice dengan Ardani silahkan ke depan. Simulasi Bu, kita simulasi dulu Bu. Simulasi, jangan pas ngambil kuenya, udah baca nih ada kue. Saat Ibu Dwice memanggil Ardani ketika dia melakukan suatu kesalahan, Bu, bagaimana Ibu menyikapi kesalahan Ardani? Cacatnya di sini Bu, meja kerja. Kenapa mengambil makanan anak lain? Punya si Radna. Kenapa makanan Radna diambil, Dani? Ya Bu, sebelum jawab minta maaf Bu, karena lapar tadi itu Bu. Jadi mau tidak mau sampai dikit udah galau, jadi cuma separuh baik tadi. Itu Bu. Laper. Jajan yuk. Ya, nanti kalau lapar nggak ada ibu ya. Ya, jangan lagi mengambil makanan anak lain, tidak boleh.
pinter gitu. Kalian menipu nanti anak ya. Baik, aplaus untuk baik, Ibu, apakah yang dilakukan Ibu Dwi Ince tadi sudah benar? Kira-kira Ibu Suryati benar? Oke, benar. Ibu Ramayana, apakah tindakan Ibu Dwi Ince tadi sudah benar? Sudah benar, menurut kita sudah benar. Ternyata Bapak Ibu, posisi kontrol itu ada tempatnya. Kita menempatkan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya. Apa itu sebagai penghukum? Mari kita simak video berikut. Baik Bapak Ibu, mari kita resapi dan kita ingat-ingat kira-kira kita selama ini ada di posisi mana. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah posisi penghukum. Pernahkah kita berada di posisi ini? Ternyata posisi ini tidak tepat Bapak Ibu. Posisi ini dapat menyebabkan anak didik kita memberontak dan menyimpan dendam. Ya, karena apa tadi penghukum tanpa kita tanya alasannya apa, motivasinya melakukan hal itu apa. Itu untuk penghukum. Selanjutnya posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Siapa yang pernah berada di posisi ini Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Pernah? Bu Yulisa pernah Bu? Cek ini Bu. Pernah Bu Em? Ternyata tindakan kita jika berada di pembuat merasa bersalah itu tidak benar Bu. Karena anak didik kita merasa menjadi orang yang gagal. Dia memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Ini posisi kita. Kita juga terhadap anak kita sering cek itu kan, tidak kasihan, nah apa nah sama bunda, nah bundanya nah habis duit bunda, nah itu tidak benar ternyata Bu. Saya juga baru tahu saat pelatihan, ternyata itu tidak benar. Saya sering seperti itu. Habis nah duit bunda kalau jajan terus. Nah,
Apalagi kalau dia sudah malas sekolah hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalau anak saya itu ekskul. Kalau dia sudah merasa malas, duit bunda habis, bayar SPP, ayu-ayu, malas-malesan sekolah. Ternyata tidak benar begitu. Dan saya baru tahu saat ikut pelatihan. Jadi anak kita bisa merasa menjadi orang yang gagal. Selanjutnya, menjadi posisi teman. Siapa yang pernah melakukan ini? Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang lari paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik Bapak Ibu, ternyata posisi teman ini dapat membuat peserta kita ketergantungan terhadap guru. Hanya melakukan untuk orang-orang tertentu. Jadi anak didik kita melakukan itu untuk guru yang disenanginya saja, yang menganggap dia temannya, dan ini ternyata masih kurang tepat. Selanjutnya, posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan siswa juga bisa melakukan ini karena terpaksa, Bu, karena dia tidak mau masuk buku pelanggaran, tidak mau didata oleh wali kelasnya. Jadi dia melakukan sesuatu tidak berdasarkan kesadaran diri karena dia tidak ingin dicatat di buku pelanggaran. Memang anak itu bisa berubah, tapi biasanya tidak akan bertahan lama. Selanjutnya posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, posisi ini yang paling dianjurkan. Karena apa, Bu? Kita membimbing murid. Jadi sesuai dengan profil Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun. Tugas kita membimbing murid menyadari kesalahannya. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk mencari solusi sendiri, untuk memecahkan masalahnya. Dan yang ketiga adalah murid dapat belajar dari kesalahannya. Pernahkah kita berada di posisi ini, Bapak Ibu? Pernah? Dan sekarang saya tanya, kita lihat lagi, kita ulas lagi. Ibu Duince tadi saat memanggil siswanya Ardani, apakah sudah sesuai dengan posisi kontrol yang menurut Ki Hajar Dewantara anjurkan? Posisi kontrol apa kira-kira tadi yang dilakukan oleh Ibu Duince? Ada yang masih ingat? Masih ingat Bu Duince tadi? Posisi kontrol apa Ibu Suryati yang dilakukan Ibu Duince tadi? Sebagai teman. Nah, ngajak jajan kayak gitu, jajan bareng. Kalau menurut Ibu Ramayana, posisi apa Bu Ibu Duince tadi, Bu? Sebagai apa, Bu? Apakah sudah sebagai manajer, posisi yang paling dianjurkan? Sudah belum? Belum. Jadi Bapak Ibu, itu adalah tanggung jawab kita, Bu. Saat memanggil anak, ya, Ibu Duince saat memanggil anak itu kita harus menanyakan dulu alasannya apa. Ini ada posisinya, Bu. Di sini tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saat kita menghadapi tindakan keliru anak kita, baik itu peserta didik kita ataupun anak-anak kita di rumah, ada tahapan yang harus kita lakukan, yang dinamakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, tadi kekeliruan Ibu Duince adalah, Bu Duince tadi manggil Ardani di kelas, Bu ya? Di kelas tadi Bu Duince manggil Ardani. Jadi saat menegur atau memberitahu kesalahan anak itu jangan ditegur di kelas, Bu. Kita panggil anaknya. Nah, sekarang kita resapi di diri kita sendiri. Kalau ibu ditegur oleh kepala sekolah di depan umum, senang nggak, Bu? Tidak kan? Senang nggak Bu Yulisa kalau ditegur kepala sekolah di depan umum? Tidak, karena menyangkut harga diri. Setiap orang punya harga diri, Bu. Itu juga anak didik kita. Jadi kita pantau, kita lihat, oh dia melakukan kesalahan tersebut. Cukup kita tegur, Anda ini tidak boleh. Tapi saat kita memberitahu kesalahannya itu kita panggil ke ruangan. Menstabilkan identitas, Bu, jangan begitu dipanggil, ngapo pengambil makanan kawan kau, itu tidak tepat. Tapi yang kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, apa kabar? Sehat? Cak mana Ardani? Apa kabar hari ini? Sehat? Cak mana tadi di rumah? Jam berapa bangun? Banyak hal yang harus kita tanyakan untuk menstabilkan identitas. Terletak tadi ke sekolah. Untuk mencairkan suasana, Bu, kita tanya dulu. Lalu setelah kita menstabilkan identitas, kita kasih tahu, ibu di sini manggil bukan nak menyalahkan, tapi kita berbagi, kita sharing. Kira-kira tadi Ardani melakukan apa di kelas? Kok sampai misalnya Ramayana nangis, misalnya kawannya yang dianggapnya itu namanya Ramayana. Kenapa Ramayana nangis? Pasti kan anak
berbicara, iya Bu, tadi makanannya kok ambil. Itu di posisi validasi tindakan yang salah. Ngapa kau ambil makanannya? Saat kita bertanya, mengapa kamu mengambil makanannya? Dia akan memberikan alasan, Bu. Alasan tadi balik ke motivasi perilakunya. Jangan langsung kita marahi. Kita tanya dulu, ngapa? Kenapa nak kamu mengambil makanan temanmu? Setelah dia mengatakan, Bu, aku lapar. Misalnya, kan kata Argani tadi dia lapar kan? Dia tidak sarapan. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah bertahan hidup. Selanjutnya kita sebagai seorang guru memberitahu Ardani, tindakan kamu keliru. Karena apa? Ramayana tidak senang, dia nangis ketika makanannya kamu ambil. Itu ada di posisi validasi tindakan yang salah. Lalu Ibu, setelah kita mengatakan itu, Ardani bagaimana jadi temanmu menangis? Dia akan menyadari kesalahannya apa, dan kita beritahu dia, kita tuntun dia bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Bisa jadi nanti, ya Bu, besok aku ganti makanannya, atau Bu, besok ini segala macam. Ya, tapi jika Bu dalam posisi bertahan hidup itu sangat sensitif, karena saat pelatihan kemarin bertemu dengan guru-guru lain itu ternyata Bu banyak cerita-cerita yang bukan hanya di sinetron, ada di kisah nyata. Jadi sekedar sharing, ada teman saya setiap upacara anaknya sering hilang makanan. Setiap upacara. Terus mereka akhirnya membuat satu tim khusus untuk memantau ketika upacara. Ada beberapa guru yang berada di pojok-pojok tertentu untuk melihat. Ternyata ada 3 orang yang selalu mengambil makanan temannya tersebut, Bu. Itu kisah nyata, bukan hanya di sinetron. Ketika 3 orang itu dipanggil dan ditanya, ternyata 3 orang itu 3 beradik. Ayu, kakak, dan adiknya. 3 bersaudara. Kenapa tidak ketahuan? Ternyata makanannya itu bukannya disimpan dalam tasnya. Dia langsung berlari ke belakang dan ditunggu oleh kakak si Konyo di luar pagar. Bukan siswa tersebut. Itu kejadian di Sepancar, sekolah Sepancar. Ketika ditanya, ternyata itu kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Dia yatim piatu. Ngatik emak, ngatik bapak, dan ngatik makanan di rumah. Jadi benar-benar makanan itu untuk dikonsumsi mereka sehari-hari. Jadi makanya kalau kita menemui alasan yang bertahan hidup, itu sangat menjadi PR, Bu. Karena bukan hanya kita bisa selesaikan antara siswa dan temannya atau dengan kita, tapi juga ke pribadi, ke keluarga. Itu kisah nyata, Bu. Teman saya guru di Sepancar yang mengatakan itu. Itu menjadi PR sekolah. Ternyata keluarga ini harus mendapat perhatian khusus. Dia tidak ada makanan. Jadi makanan itu sebanyak-banyaknya diambil untuk dia makan pagi, makan siang, makan malam. Itu kisahnya, Bu. Setelah kita validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan mengapa dia melakukan itu, lalu mencari solusi bersama dalam menyikapi alasannya, kita menanyakan keyakinan. Kita katakan itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan yang kita buat, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Setelah kita melakukan ini, baru anak disuruh kita tuntut untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk tindakannya, kalau untuk sensitifnya yang tadi untuk bertahan hidup, mungkin kita harus lembut antar warga sekolah bagaimana mengatasi anak tersebut. Jadi langsung dimarahi, diomong galak maling lah ini segala macam. Mereka pasti memiliki motivasi perilaku mereka. Ini adalah implementasi saya di sekolah yang saya lakukan. Ibu Dwi Ce. Jadi ada sama dia dari dulu. Apa kabar Abel? Dulunya kayak laki. Benar. Ya Bu, benar. Dia yang mulai
yang benar, siapa yang salah. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan hal yang keliru. Nah, sekarang Julia, coba kamu ceritakan, kenapa kamu sampai begitu marah dan sampai mendorong Abel seperti itu? Dia mengambil air kerja saya, Bu. Disebutkan pakai saya, Pak. Saya yang datang duluan, saya yang menyebut ada yang kerja duluan. Baik, sekarang begini. Ibu tanya, di keyakinan kelas yang kita buat, apakah ada ketentuan mengenai area kerja? Tidak ada, Bu. Jadi, nah sekarang Julia, apakah kamu sudah menyadari kekeliruan kamu? Ya, Bu, saya sudah salah, Bu. Saya sudah mendorongnya, saya tidak bisa mengontrol emosi. Bagaimana Anda? Apakah kamu menerima Julia sudah mengakui kekeliruannya? Ya, Bu, tapi saya tidak terima sama saya kotor. Saya ingin celana ini bersih kembali. Bagaimana Anda? Bagaimana Julia? Apakah kamu mau memperbaiki kekeliruan kamu dengan membersihkan celana Anda? Baik, Bu, saya akan membersihkan celana Anda di rumah. Dan setelah itu saya akan menjalani ke sekolah. Bagaimana Anda? Iya, Bu. Baik, terima kasih Julia, kamu sudah menyadari kekeliruan kamu. Abel, terima kasih kamu sudah menerima permintaan maaf dari Julia. Kita di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita itu harus menjaga perilaku masing-masing sebagai peserta didik. Harus saling menghargai dan menghormati teman. Benar? Baik, Bu. Sekarang silakan kalian kembali ke kelas. Sebelumnya kami saling minta maaf dulu dan berjanji agar tidak mengulangi kesalahan kalian. Baik, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, sama-sama ke Bu, sama-sama. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya rasa Bapak Ibu pasti bisa melakukan ini, baik itu di kelas kita ataupun di rumah ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang menyenangkan untuk anak didik kita. Bukan berarti menyenangkan kita berada di posisi teman, tapi sebagai posisi manajer. Selanjutnya dari pemaparan itu saya minta perwakilan dari teman-teman sekalian, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pemaparan materi saya ini tentang budaya positif di sekolah. Baik, Ibu Suryati, silakan. Mari kita simak. Terima kasih sebelumnya. Yang bisa saya ambil dari pemaparan hari ini adalah yang 5 posisi kontrol tadi, Bu. Jadi ada 5 posisi guru, tapi yang menurut saya yang harusnya kita terapkan adalah posisi sebagai manajer yang dilakukan pertama itu menggali apa yang menjadi penyebabnya dulu, kemudian yang berikutnya memvalidasi dari apa yang kesalahannya. Jadi dia menyadari kesalahannya apa, kemudian dia restitusi itu dia menyadari kesalahannya dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Jadi itu yang menurut saya yang bisa saya tangkap dari materi hari ini. Terima kasih. Baik, aplaus yang meriah untuk Ibu Suryati. Terima kasih Ibu Suryati. Itulah salah satu upaya kita untuk menciptakan budaya positif. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita menggali, menuntun peserta didik untuk menemukan nilai-nilai kebajikan sesuai yang ada pada dirinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga 6 karakter profil pelajar Pancasila dapat mereka wujudkan di sekolah, tentunya dikontrol dengan keyakinan kelas yang kita buat. Kita jadi tahu motivasi, perilaku, tindakan-tindakan yang dilakukan anak didik kita. Kita dapat mendalami dan memahami kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita, dan kita juga dapat menyikapi dari tindakan keliru peserta didik kita dalam segitiga restitusi. Semoga
pemaparan ini dapat diterima dengan baik oleh rekan kerja sekalian dan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita sehingga terciptanya budaya positif di sekolah kita. Tentunya kita dapat mewujudkan visi kita di sekolah, anak didik kita menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aplaus untuk kita semua. Semangat Bapak Ibu, mari kita bergerak sehingga mari kita tergerak untuk merubah anak didik kita, membuat rekan kerja kita ikut bergerak untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa. Untuk doa, marilah sama-sama kita menundukkan kepala sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada sebuah pantun, gadis lugu beranting perak, naik bis jurusan batas. Ayo guru teruslah bergerak agar guru semakin berkualitas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.